Sunan Gunung Jati Cirebon, ini pintu masuknya. Cuman karena banyak semacam pengemis, bikin kita kurang nyaman ya. Karena rada-rada ada pemaksaan gitu. Jadi ini mungkin perhatian buat pemerintah setempat terutama ya, dan juga kesepuhan atau pengelola daripada komplek makam ini nih, untuk jadi perhatian. Jadi saya masuknya lewat ini. Sebetulnya ini pintu keluar, cuman ini aman. Nah itu pintu masuknya tuh. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Maktum, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kalijogo Raden Syahid, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Ja'far Shadiq, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Ya Rasul
Oke, dari makam Sunan Gunung Jati kita akan lanjut berziarah ke makam Syekh Datul Kahfi, yang mana Syekh Datul Kahfi itu merupakan salah seorang yang menjadi juga cikal bakal Wali Songo atau Wali Songo di generasi pertama. Nah, salah satunya beliau guru daripada para ulama, para wali-wali di generasi berikutnya. Jalannya itu nanti itu ada tulisan nama Syekh Datul adanya di seberang sana. Jadi nanti kita lewat sini, ini dulu keluar, sebelum keluar kita lewat masuk ke gang situ, belok kiri terus ke sana. Ya, saran dari saya kalau mau berziarah ke makam Gunung Jati itu persiapkan bawa kantong kresek. Buat apa? Fungsinya buat sendal supaya tidak seperti ini. Jadi kalau bawa kantong kresek kan bisa dibawa ke dalam tuh. Sendalnya dikresekin bawa ke dalam. Meskipun di sini juga ada yang menyediakan berjualan apa namanya kantong kresek. Tapi langkah lebih baiknya kalau kita bawa sendiri, sedia payung sebelum hujan. Oke, kita lanjut jalan ke makam Syekh Datul Kahfi dari makam Sunan Gunung Jati ini ya. Ke arah masjid dulu. Ke kiri, ke kiri. Ya, jadi dari sana, dari makam Sunan Gunung Jati itu belok kiri, tadi kita ke sini. Lanjut berjalan menyusuri gang menuju makam Syekh Datul Kahfi. Ya, begitulah. Tidak aneh di sini tuh. Katanya dilarang video-video, padahal kita video perjalanan, bukan videoin mereka. Jadi itu perhatian mungkin ya, untuk perhatian apa namanya pemerintah terutama dan yang berkepentingan lah, maksudnya yang berkewenangan terhadap komplek pemakaman Sunan Gunung Jati supaya diperhatikan, karena ini cukup membuat tidak nyaman kepada para peziarah. Kita jalan terus, tadi belok kanan setelah masjid itu belok kanan terus lurus. Dan nanti akan ada petunjuk menuju makam Syekh Datul Kahfi. Oke, dan kita ketemu di Jalan Raya Kalisapu. Kita nyebrang, setelah nyebrang nanti belok sedikit, lalu naik ke atas ke area makam Syekh Datul Kahfi. Nah, nyebrangin harus hati-hati. Ini banyak yang menyeberangin. Nah, bisa kita kasih sedekah itu untuk yang telah menyeberangkan. Dan kita sampai di gerbangnya makam Syekh Datul Kahfi. Tinggal naik ke atas sana
Lumayan. Ibrahim, Sunan Ampel, Raden Rahmat, Sunan Giri, Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang, Maulana Maktum, Sunan Derajat, Raden Qasim, Sunan Kalijogo, Raden Syahid, Sunan Muria, Raden Umar, Sunan Oke, saya saat ini ada di gerbang masuk makam Syahdatul Kahfi. Jadi Syahdatul Kahfi ini salah satu penyebar Islam pertama di wilayah Cirebon, yang mana beliau diutus dari Baghdad kalau nggak salah ya. Beliau sendiri lahir di Semenanjung Melaka, dan beliau sepupuan dengan Syekh Abdul Jalil atau Syekh Siti Jenar ya. Merupakan beberapa murid-murid beliau, diantaranya Prabu Siliwangi, kemudian istrinya Nyembah Subang Larang. Menurut kisah Prabu Siliwangi itu adalah pemeluk Hindu, memang ya, tapi sebelum nikah dengan Nyembah Subang Larang, yang mana merupakan Nyembah Subang Larang itu merupakan salah satu putra daripada seorang ulama besar, yang menurut saya pribadi tidak mungkin beliau mau menikahkan putrinya dengan seorang non muslim gitu ya, meskipun Prabu Siliwangi pada saat itu sudah menjadi seorang raja. Dan ya Syahdatul Kahfi ini salah satu guru daripada Prabu Siliwangi secara guru agama ya, guru dalam menuntut ilmu agama. Juga dari guru daripada istrinya Nyembah Subang Larang dan putra-putranya yang kita kenal, diantaranya mungkin Prabu Walang Sungsang, yang juga kakak daripada Nyembah Subang Larang atau Syekh Mudaim. Terus juga Prabu Kian Santang atau Prabu Cakrabuana gitu ya. Untuk ziarah ke makam Syahdatul Kahfi ini, nanti itu kita naik ke atas, menyusuri tangga, jalannya enak, bagus. Tapi menurut saya kalau misalkan nggak kuat nih, apalagi yang udah sepuh, nggak kuat untuk naik ke atas, bisa berziarah di sini. Nah, itu bisa berziarah di sini. Jadi di bawah begitu masuk, kita ada gerbang masuk, kemudian ada pos, bisa berziarah di sini. Jangan memaksakan untuk sampai ke atas, gitu ya. Nah, untuk sampai ke makam Syahdatul Kahfi dari gerbang masuk itu jalan ke atas, dan seperti biasa, seperti tadi di makam Sunan Gunung Jati, di sini tuh banyak banget tidak terus ke atas. Bangunan makamnya enak, arsitek-arsitek yang terbuat dari ukiran-ukiran kayu jati, gitu ya. Dari makam Syahdatul Kahfi kita belok kiri, setelah turun dari tangga itu belok kiri, menelusuri jalan masih di area makam ini menuju ke makam Syekh Tolhah bin Tolabuddin. Nah, nanti kita ketemu persimpangan jalan di sini. Lalu nanti kita belok kiri. Nah, Syekh Tolhah itu adalah salah seorang ulama yang juga wali, seorang mursyid daripada Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, yang merupakan salah seorang murid daripada Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi, Syekh Ahmad Khatib Sambas ya. Dan dari Syekh Tolhah itu mencetak banyak murid-murid yang juga menjadi mursyid, diantaranya Kiai Zainal Abidin atau Syekh Zainal Abidin, yang merupakan salah seorang putra daripada Syekh Tolhah juga. Juga ada
Kalau kita kenal Abah Sepuh ya, masyhur dengan nama Abah Sepuh, yang merupakan pendiri Pondok Pesantren Suryalaya yang ada di Tasikmalaya. Kiai Zainal Abidin mempunyai putra yaitu Kiai Haji Nur Ghusolani yang juga seorang mursyid yang ada di sini juga di komplek ini makamnya. Dan beliau juga punya seorang murid yang bernama Kiai Haji Muhammad Yahya Al-Arif Billah, yang merupakan seorang pendiri Pondok Pesantren Darus Surur, pesantren yang lumayan besar di Kota Bandung. Tepatnya di Kota Cimahi yang sekarang telah pindah ke Kabupaten Bandung. Ya, inilah makam daripada Mursyid Tariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, Syekh Talhah bin Talabuddin, bersama istri dan putra-putranya ada juga di makam sini. Kita masuk. Enggak, Kang. Inilah makam Syekh Talhah bin Talabuddin. Nah, istri jalan tadinya pamagat ke dia tuh. Pada serawas istri sini jalan dinya. Pamagat ke dia. Makam Syekh Talhah bin Talabuddin. Adapun putranya Kiai Zainal Abidin sampingnya. Dan ini adalah makam daripada cucunya atau Kiai Haji Nur Ghusolani yang masyhur di Cirebon dipanggil dengan sebutan Buya Agus. Kita langsung berziarah makam Syekh Talhah bin Talabuddin. Oke, dari makam Syekh Talhah kita lanjut dari atas ya. Tadi makam Syekh Talhah, kita berjalan sini belok kanan, depan udah jalan raya dan nyebrang kita masuk ke area parkiran bus ya. Nah, jadi dekat, tinggal nyebrang doang. Cuman ya itu nyebrangnya mesti hati-hati karena di sini tuh lalu lintas daerah rawan kecelakaan karena jalur cepat. Jadi pengendara-pengendara itu banyak yang ngebut karena memang ya jalur penghubung antara Cirebon Indramayu, jalur Pantura. Jadi benar-benar mesti hati-hati ya guys. Nah, ini kita nyebrangnya penuh kehati-hatian. Sangat-sangat kenceng banget. Kita ke bawah. Ini depan belok kiri udah parkiran bus. يا دلع يا دلع